Momentum silaturahmi Idul Fitri menjadi kado spesial bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Kepala SMA N1 Padalarang, Lina, SPD, MT, kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Kepala Sekolah Hebat untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Suasana hikmat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara halal bihalal keluarga besar SMA N1 Padalarang, yang digelar di Cisarua, Bandung Barat, Jumat kemarin. Di sela acara silaturahmi ini, penghargaan bergengsi, Kepala Sekolah Hebat, Istimewa, dan Berprestasi dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia atau AKSI, diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP AKSI, Dr. Dudung Nurullah Koswara. Penghargaan ini menjadi pencapaian perdana di tahun 2026 bagi para kepala sekolah di tanah air. Alhamdulillah untuk kali ini saya mendapatkan 3 kali ya periode untuk Kepala Sekolah Hebat, Istimewa, dan Berprestasi dari AKSI sejak tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026 ternyata udah 4 kali gitu. Dan ini merupakan penghargaan pertama di tahun 2026 ya untuk para kepala sekolah di Indonesia. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan itu. Lalu ini juga didasari juga dari pemilihan dari AKSI gitu ya, untuk mewakili kemarin ada acara yaitu International Women Day di Jakarta gitu ya, dan di situ di kementerian kami mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan tokoh atau organisasi wanita dunia gitu, dan itu dari Australia, dan kita mendapat kesempatan itu semua untuk bisa memberikan wawasan kepada kita semua bahwasannya wanita itu menjadi pimpinan itu justru lebih difungsikan lagi, diberdayakan lagi supaya memberikan dampak positif untuk bangsa dan negara ini gitu. Karena kami sebagai wanita tidak hanya menjalankan tugas sebagai kepemimpinan di suatu institusi, tetapi kami juga harus bisa membuat keluarga kami juga terkontrol dengan baik gitu ya, sehingga peran wanita di situ selain sebagai pimpinan, dia juga sebagai ibu rumah tangga di rumah yang tentu saja bisa sukses untuk bisa mendidik dan menjadi istri dari suami-suami mereka, dan tentu saja menjadi pendidik yang baik buat anak-anaknya. Tidak hanya soal prestasi individu, momen ini juga diisi dengan pemberian cenderamata bagi para tenaga pendidik yang memasuki masa purna bakti dan mutasi, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka mencerdaskan putra-putri bangsa. Sekjen AKSI, Dr. Toto Suharya, memuji iklim positif di SMA N1 Padalarang. Menurutnya, kepemimpinan yang mampu menggerakkan kolaborasi, seperti program sedekah harian hingga memberangkatkan guru umroh, adalah narasi positif yang harus terus disebarluaskan. Ya, ini Indonesia kan beda dengan Iran ya. Kalau Iran itu bisa cerdas itu karena di embargo, dia dibatasi. Kemampuan ekonominya dibatasi, teknologinya dibatasi, aksesnya dibatasi. Kalau Indonesia kan enggak. Nah, untuk membangun manusia berkualitas tinggi, berkarakter, untuk Indonesia yang sekarang tidak diembargo, akses kemana-mana bisa, salah satunya adalah harus membudayakan apresiasi, jangan budaya menghujat. Jadi saya sekarang lihat di media sosial, Indonesia terkenalnya sebagai orang yang paling tidak sopan di dunia, karena hujat-menghujat itu menjadi budaya, padahal itu merendahkan budaya kita sendiri, dan ini membuat bangsa Indonesia karakternya tidak kuat. Maka di Asosiasi Kepala Sekolah sebagai insan pendidik,
dan kita sebagai leader-leader di satuan pendidikan harus mempromosikan bahwa kita harus membiasakan diri untuk mengapresiasi sekecil apapun, apalagi kepada hal-hal yang besar. Seperti kepala sekolah berhasil, Bu Lina, mengantarkan anak-anaknya melatih untuk bersedekah setiap hari, kemudian dia berkolaborasi, kemudian anak-anak terbaik di situ dan guru-guru terbaik dikirim sampai ke umroh dari dana bersama itu kan suatu prestasi yang menurut saya harus diapresiasi. Dan hal-hal seperti ini yang harus dinaratifkan di dunia pendidikan. Dan saya juga kepada tim jurnalistik juga selalu memberikan masukan kepada beliau. Indonesia ini mau dibawa kemana? Kalau kita mau jadi bangsa besar harus berimbang. Tetapi informasi-informasi positif harus lebih banyak menurut saya. Informasi-informasi negatif tidak boleh ditutupi. Tetapi informasi-informasi positif tidak boleh, harus lebih sedikit daripada informasi buruk. Karena apa? Kalau nanti lebih banyak informasi buruk, kita menjadi bangsa buruk seumur-umur. Mau sampai kapan? Kita hampir 100 tahun merdeka, 2045 nanti 100 tahun. Kita harus betul-betul menjadi bangsa yang betul-betul anak-anak kita tumbuh, berkembang menjadi bangsa-bangsa optimis, bangsa-bangsa yang harus banyak kita apresiasi. Ya, kita target ada 1000 penghargaan dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia di seluruh Indonesia. 1000 ya? Ya, 1000 targetnya. Dan mudah-mudahan tercapai. Kalaupun itu tidak tercapai di 2026, pokoknya di akhir kepengurusan Pak Dudung harus 1000 gitu. Oh gitu. Paling untuk 2006 Pak yang paling unggul mungkin Pak. Nanti kan ada kriteria paling unggulnya. Dapat penghargaan apa mungkin Pak? Kriterianya paling unggul gitu. Saya melihat di sekolah-sekolah itu banyak kepala-kepala sekolah yang inovatif, kreatif. Tapi dia tidak mengikuti lomba. Karena mungkin dia berkaitan dengan masalah passion masing-masing. Nggak ada yang suka lomba-lomba. Jadi dia maunya bekerja, berkarya, dan menghasilkan produk. Nah, ini akan saya cari orang-orang seperti itu. Dan juga kita banyak orang-orang yang dia tidak berlomba, dia tidak menciptakan inovasi, tetapi dia punya jasa. Misalkan di tempat-tempat perbatasan, tempat-tempat terluar, kemudian di pelosok-pelosok. Mereka dengan penuh dedikasi, dia mau meninggalkan keluarga dan dia mengabdi di daerah tersebut. Itu jarang. Dan kalaupun ada di lomba, hanya satu yang dihargai. Padahal mereka yang berjuang seperti itu kan banyak. Nah, inilah asosiasi akan hadir. Seberapa banyak pun mereka yang berjuang, kita akan beri penghargaan kepada mereka. Melalui pencapaian ini, SMA N1 Padalarang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui kepemimpinan yang inovatif dan inspiratif. Demikian informasi terkini, nantikan informasi menarik lainnya dalam Warta Pendidikan selanjutnya.